Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan pagi hari ini di dalam ibadah kita, sekalipun ibadah di rumah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati kita. Dan karena itu kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata pada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Luar biasa, kisah ini adalah kisah satu-satunya yang menceritakan tentang peristiwa Yesus terangkat ke surga. Dan karena itu, saudara-saudara, berdasarkan pembacaan kita dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 ini, maka tema firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini adalah memahami tanggung jawab secara utuh. Kenapa saya memberikan tema memahami tanggung jawab secara utuh? Alasannya karena ada begitu banyak orang percaya tidak memahami tanggung jawab secara utuh. Kadang-kadang tanggung jawab orang percaya dicampur adukan dengan tanggung jawab Tuhan, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kerancuan di dalam memahami tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan kepada orang percaya tersebut. Karena itu di dalam konteks ini kita akan belajar tentang ada 3 hal penting dalam nats ini untuk memahami tanggung jawab. Sudah barang tentu tanggung jawab ini adalah tanggung jawab manusia dan juga adalah tanggung jawab Tuhan. Jadi ada 2 pihak yang punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab Tuhan dan juga tanggung jawab manusia atau orang percaya itu sendiri. Nah, hal pertama yang saya temukan dalam konteks ini di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 tadi kita sudah baca. Saya baca sekali lagi, di situ sangat jelas mengatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal penting yang pertama adalah para murid perlu memahami untuk tidak mencampur adukan tanggung jawab mereka dengan tanggung jawab Tuhan. Karena di sini kita melihat dalam ayat 6 di situ dikatakan bahwa para murid ini berkata, "Maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini?" Nah, saudara-saudara, apa yang dipikirkan oleh para murid itu tidak salah.
apa yang dimintakan oleh para murid itu tidak salah. Tetapi mereka mencoba-coba untuk mencampur adukan tanggung jawab mereka dengan tanggung jawab Tuhan yang bukan merupakan tanggung jawab mereka. Karena pemulihan kerajaan suatu kerajaan atau suatu bangsa adalah tanggung jawab dari raja, tanggung jawab dari Allah. Makanya di situ dikatakan hanya ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya ada intervensi Allah sendiri untuk memulihkan suatu bangsa atau kerajaan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemulihan kerajaan Israel di sini yang dimaksud oleh para murid adalah pada masa itu ketika kita belajar sejarah tentang pada zaman itu Israel dalam jajahan Romawi. Mereka ditindas, mereka dalam jajahan Romawi secara politik, secara ekonomi, bahkan dalam berbagai bidang mereka itu dalam kekuasaan jajahan Romawi. Sehingga hal itu membuat para murid berpikir secara keras. Kira-kira ada enggak seorang sosok yang bisa tampil untuk memulihkan bangsa Israel dari jajahan Romawi itu? Dan mereka melihat Tuhan Yesus adalah sosok yang tepat untuk memulihkan kerajaan Israel. Rupa-rupanya di dalam ayat yang ke-7 dijawab oleh Tuhan Yesus. Di situ dikatakan bahwa jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Di sana dikatakan yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya pemulihan suatu bangsa atau kerajaan adalah intervensi Allah sendiri secara mutlak tanpa campur tangan manusia. Atau kalau kita belajar tentang teologi providensia, maka Allah sendiri yang berdaulat untuk memulihkan suatu bangsa atau negeri. Kenapa? Karena pada masa itu bangsa Israel, mereka mengkhianati Tuhan, mereka berdosa kepada Tuhan dan Tuhan menghukum mereka oleh karena dosa mereka. Sehingga mereka dalam keadaan yang tersulit, dalam keadaan kesukaran, dalam persoalan, dalam masalah. Yang menurut pemikiran mereka tidak akan pernah ada suatu sosok yang tampil untuk membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa relevansinya dengan zaman ini di dalam kita merayakan ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang silam? Relevansinya adalah bahwa kita perlu memahami bahwa kita hidup di tengah-tengah bumi ini. Ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan, ada banyak masalah. Secara khusus pada saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang mewabah sedemikian rupa sehingga semua bangsa-bangsa di dunia gemetar. Semua bangsa-bangsa di dunia ketakutan. Semua manusia di dunia seakan-akan kehilangan cara untuk bisa bagaimana caranya keluar dari tekanan ini. Tapi saudara-saudara, orang percaya semua manusia berusaha dan berjuang semaksimal mungkin bersama-sama dengan pemerintah untuk bagaimana caranya untuk bisa keluar dari tekanan atau kesulitan persoalan COVID-19 ini. Dan mungkin juga kita melihat ada sosok-sosok orang-orang penting di tengah-tengah suatu bangsa dan negeri. Mereka berjuang dengan keras, dengan semaksimal mungkin untuk memulihkan bangsanya. Dan kita melihat hal itu tidaklah salah. Tetapi justru dalam kondisi dan keadaan ini, mereka berjuang karena mereka punya otoritas. Contohnya pemerintah. Berusaha semaksimal mungkin untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Itu adalah wewenang dan otoritas mereka. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan orang percaya adalah berdoa, mohon kehendak Tuhan untuk memulihkan kondisi dan keadaan ini kembali seperti sedia kala. Tetapi Alkitab, firman Tuhan mau memberitahu kepada kita,
semuanya tergantung daripada otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemulihan secara fisik yang dimaksudkan oleh para murid di dalam konteks ini, mereka ingin supaya pada saat itu juga ada suatu pemulihan yang luar biasa yang membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Tetapi Tuhan berkata, ini belum masanya, ini belum waktunya. Dan karena itu harus fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Sebenarnya itu yang Tuhan mau pesankan. Jadi di dalam kita menerima sebuah tanggung jawab dari Tuhan, jangan pernah kita mencampur adukan tanggung jawab kita dengan tanggung jawabnya Tuhan. Kita melakukan bagian kita melakukan tanggung jawab kita. Dan bagian Tuhan adalah melakukan bagiannya dan tanggung jawabnya. Karena itu perlu memahami tanggung jawab, kehendak Allah, rencana Allah bagi kita dan juga bagi suatu bangsa dan bagi suatu negeri. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah hal pertama yang ada di dalam konteks ini tentang memahami tanggung jawab secara utuh. Yang pertama tadi adalah para murid perlu memahami untuk tidak mencampur adukan tanggung jawab mereka dengan tanggung jawab Tuhan. Lalu hal penting yang kedua di dalam konteks ini di dalam ayat yang ke-8 kita baca di sana, di situ dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Hal kedua yang penting adalah para murid perlu memahami akan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan dan dapat melakukannya. Para murid perlu memahami akan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan dan untuk dilakukan tanggung jawab itu. Nah saudara-saudara, seseorang ketika menerima sebuah tanggung jawab, sebelum dia menerima tanggung jawab, maka hal terpenting adalah dia harus memahami tugas atau tanggung jawab yang akan dipercayakan kepadanya. Karena ketika dia tidak memahami tanggung jawab yang akan dipercayakan kepadanya, maka nanti di dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab tersebut, hasilnya nggak akan maksimal. Pasti hasilnya akan berantakan. Dan karena itu Tuhan Yesus membuka wawasan mereka untuk mengerti, memahami secara utuh, memahami secara mendetail, memahami secara menyeluruh akan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada para murid. Nah, di sana dikatakan bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, saudara, mereka selama kurang lebih 3,5 tahun, mereka belajar secara teoritis dan juga secara praktikal. Para murid ini belajar secara langsung kepada Tuhan Yesus. Dan kalau zaman ini, kalau kita samakan, maka para murid ini dapat dikatakan mereka diwisuda dengan gelar S1 di universitasnya Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini sangat jelas bahwa di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bagaimana Yesus mengajar mereka, membawa mereka dari satu tempat ke tempat lain, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Mereka pergi untuk memberitakan Injil. Dan mereka melihat dengan mata mereka sendiri apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pemahaman mereka tidak secara menyeluruh. Sampai pada saat menjelang peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus, mereka masih ragu tentang tanggung jawab yang dipercayakan. Apa tanggung jawab para murid? Tanggung jawab mereka adalah Yesus memanggil mereka untuk menjala manusia, untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil. Tugas dan tanggung jawab mereka
bukan untuk memulihkan bangsa mereka, tetapi memulihkan manusia-manusia yang hidup di dalam kejahilan, yang hidup di dalam dosa. Itu yang Tuhan mau, supaya mereka itu memberitakan kerajaan Allah, memberitakan tentang kebenaran. Tetapi justru mereka kurang memahami akan tanggung jawab itu. Sehingga Yesus sekali lagi mengatakan dan memberikan penjelasan supaya mereka benar-benar memahami tanggung jawab mereka. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, mereka sudah diperlengkapi dengan pengetahuan secara teoritis. Tetapi tanpa kuasa Allah, maka mereka tidak akan menjadi seorang saksi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan katakan, kamu akan menerima Roh Kudus. Dan kalian harus pergi ke Yerusalem dan menantikan apa yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada mereka, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan saudara-saudara, kesaksian atau tanggung jawab seseorang akan menjadi maksimal apabila ada kuasa Allah yang dimiliki oleh seseorang di dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab. Saudara-saudaraku, banyak orang Kristen sangat baik belajar pengetahuan tentang teologi, belajar Alkitab. Semua itu dipelajari secara mendalam, itu bagus dan sangat baik. Tetapi jangan sampai saudara juga tidak membutuhkan kuasa Roh Allah untuk membimbing saudara di dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kita melihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari raya Pentakosta, dan mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan mereka menjadi saksi yang luar biasa. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, mulai pasal 2 dan seterusnya, seluruh Kisah Para Rasul itu kalau kita baca di sana, para rasul menjadi saksi yang luar biasa kepada penduduk Yerusalem, kepada penduduk Samaria. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk menjadi saksi Tuhan yang maksimal. Oleh karena mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka sudah menerima kuasa. Oleh karena Roh Kudus sudah dicurahkan di atas mereka. Dan Roh Kudus adalah sumber kuasa. Dan kuasa itu diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Mereka menjadi saksi yang luar biasa. Dan Alkitab mengatakan bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Banyak orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat, kerasukan setan disembuhkan oleh para murid ini. Ahli sihir yang namanya Simon, seorang tukang sihir yang dapat menakjubkan banyak orang sekian lama. Di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan dengan sangat jelas bahwa Filipus memberitakan Injil dan menjungkir balikan kota Samaria, dan saat itu terjadi pertobatan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid ketika mereka memahami tanggung jawab secara menyeluruh dan mereka diperlengkapi dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus, mereka menjadi saksi yang luar biasa. Pada zaman ini ada begitu banyak orang Kristen. Semua kita, firman Tuhan katakan ketika kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Artinya kita menjadi sah, menjadi milik Allah. Kita menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan tugas gereja, tugas orang percaya adalah menjadi saksi Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, firman Tuhan di dalam poin kedua ini berbicara tentang para murid menjadi saksi Tuhan pada lintas berbagai kultur. Kepada orang yang kaya, kepada orang yang ekonomi menengah, bahkan kepada orang miskin. Orang-orang yang termarginalkan sekalipun, para murid ini menjadi saksi yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Pada hari-hari ini, gereja-gereja Tuhan mulai bergeser dari panggilannya. Orang-orang percaya mulai bergeser dari panggilannya. Ketika Tuhan mempercayakan suatu tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan, di kantorkah, di gerejakah,
di tempat di mana dia bekerja. Ada satu panggilan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Tetapi jangan sampai kita lupa untuk melaksanakan panggilan Tuhan itu. Kita ingat bahwa kita adalah duta-duta Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan kebenaran, untuk memberitakan Yesus, untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan kepada setiap manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang saat-saat ini berada pada zona nyaman. Oleh karena menikmati sesuatu kemewahan mungkin di dalam gereja yang megah dan mewah. Sehingga misi penginjilan itu dilupakan dan diabaikan. Dan hanya menikmati sukacita, kebahagiaan, ketenangan, keamanan secara pribadi bersama-sama dengan anggota gerejanya. Tanpa memikirkan panggilan semula yang Tuhan berikan, tanggung jawab semula yang Tuhan berikan, yaitulah tugas amanat agung. Dalam Injil Matius, dalam Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, dan dalam surat Kisah Para Rasul, amanat agung itu sangat jelas untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan harus memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan dengan sangat jelas bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk memberitakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang adalah umat Allah. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Artinya bahwa setiap orang percaya, di atas pundaknya terletak suatu tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan bahwa keselamatan, bahwa anugerah Tuhan itu diperuntukkan kepadanya dengan luar biasa. Dan dia harus menjadi duta Kristus, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat buat setiap suku dan bahasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ingat akan bagaimana tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan pernah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu. Di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tugas atau tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam semua hal yang kita kerjakan. Ingat, kita adalah duta Kristus, berada di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kepada semua manusia di dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan